Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Rahab dari Prodi PGSD kelas 1A. Dalam video saya kali ini saya akan membahas tentang simple present tense. Bagaimana kelanjutannya? Yuk simak video berikut ini. Simple present tense digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini, atau kejadian yang berlangsung berulang kali atau menjadi kebiasaan. Biasanya simple present tense itu memiliki beberapa kata-kata tambahannya seperti always yang artinya selalu, ada usually yang artinya biasanya, ada sometimes yang artinya terkadang, every day setiap hari, every week setiap minggu, every morning setiap pagi, dan masih banyak lagi. Di sini kita akan membahas tentang simple present tense yang berkalimatnya positif, di mana rumusnya adalah subjek plus verb 1 plus s atau es, di mana verb 1 itu maksudnya adalah kata kerja. Jadi subjek ditambah kata kerja ditambah s atau es itu digunakan untuk subjek si, he, it, atau nama orang maksimal satu orang. Baiklah, saya akan membuat contohnya Naila. Sedangkan subjek plus verb 1 tanpa imbuhan s atau es biasanya digunakan untuk they, we, I, you, dan orang maksimal lebih dari 2. Saya akan membuat contohnya Naila dan Hana. Baiklah, kita masuk ke contoh yang pertama. Dia laki-laki membaca buku setiap hari, di mana kata dia laki-laki dalam bahasa Inggris adalah he, membaca adalah reads. Karena kita masuk ke simple present tense, jadi membacanya adalah he reads books every day. Kenapa kata reads di belakangnya ada imbuhan s? Karena kita masuk ke rumus yang tadi. Subjek he itu kata kerjanya harus ditambahkan imbuhan s atau es. Sedangkan yang di samping atau di sebelahnya, contoh, mereka membaca buku setiap hari, di mana kata mereka dalam bahasa Inggris adalah they, membaca itu tadi read, jadi they read book every day. Kenapa kata read-nya tidak ditambahkan imbuhan s atau es? Kita masuk ke rumus yang tadi, karena subjek they kata kerjanya tidak perlu ditambahkan s atau es di belakang katanya. Untuk contoh yang kedua, Naila selalu pergi ke pasar setiap pagi, di mana kata Naila ini masuk ke dalam subjek he, she, it. Jadi nanti kata kerjanya akan dapat imbuhan s atau es dalam bahasa Inggrisnya. Naila always goes to market every morning. Kata go dapat imbuhan es. Untuk yang di sampingnya, kamu selalu pergi ke pasar setiap pagi. You always go to market every morning. Sama seperti yang di atasnya, kata go tidak akan mendapatkan s atau es. Penggunaan es untuk kata kerja yang berakhiran huruf vokal a, i, u, e, o. Selain huruf vokal ada ch, sh, x atau y. Contoh, go, goes, ada imbuhan es di belakang kata go, dan masih banyak contoh yang lainnya. Sedangkan untuk penggunaan s adalah untuk kata kerja yang berakhiran huruf konsonan. Apa itu huruf konsonan? Huruf konsonan adalah huruf selain dari a, i, u, e, o. Bisa b, c, d, dan seterusnya. Contoh dari ini adalah it menjadi it's. Dia cuma ditambah s di belakang kata kerjanya. Selanjutnya adalah simple present tense kalimat negatif.
Rumusnya adalah subject plus do atau does not plus verb 1. Di kalimat do, subjeknya adalah they, we, I, you, dan nama orang lebih dari 2. Tidak ada imbuhan s atau es di belakang kata kerjanya. Sedangkan does tetap she, he, is, dan nama orang maksimal cuma 1. Dan di belakang kata kerjanya akan ditambah s atau es. Example yang pertama, kita tidak membaca buku cerita setiap hari, di mana di sini kita masuk ke dalam kategori subjek they, we, are, you. Berarti tidak ada kata tambahan es di belakangnya, berarti kita akan menggunakan do. Bahasa Inggrisnya adalah we do not read storybook every day. Sedangkan yang di sampingnya dia di sini adalah dia seorang perempuan. Dia tidak membaca buku cerita setiap hari. Di sini dia masuk dalam kategori she, he, it. Berarti kita akan menggunakan kata does. She does not read storybook every day. Selanjutnya adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya, di mana rumusnya adalah do atau does plus subject plus verb 1 plus object plus tanda tanya. Di mana di sini adalah interrogatif, artinya tanda tanya. Berarti di setiap kalimat harus ada kata tanda tanya. Contohnya adalah apakah kamu bermain bola basket setiap pagi? Bahasa Inggrisnya do you play basketball every morning? Di sini you masuk ke dalam kategori tidak ada tambah di kategori do. Dia tidak ada tambahan s atau es di belakang katanya. Sedangkan yang di sampingnya adalah apakah dia di sini adalah dia seorang laki-laki. Apakah dia bermain bola basket setiap pagi? Does he play basketball every morning? Di mana di sini adalah dia laki-laki, he masuk ke dalam subjek he. Berarti di sini kita akan menggunakan does, ada tambahan es di belakang kalimatnya, di belakang katanya. Send you a bouquet saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. Here's your perfect, but you won't see me break. Call you up in 3 days, I'll send you a bouquet saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. Here's your perfect.